Oke, selamat pagi Pak Yan dan Pak Gede dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Fernando Andreas Wijaya dari Teknik Komputer Angkatan 2022. Jadi pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai operating system Ubuntu. Ya, jadi saya akan menunjukkan fitur-fiturnya pertama. Dan kedua, saya akan mencoba beberapa komen atau sintaks yang terdapat pada operating system Ubuntu. Jadi langsung saja kita masuk ke OS-nya. Jadi di sini operating system yang digunakan itu adalah Ubuntu ya. Jadi ini Ubuntu dijalankan di VirtualBox ya. Di sini kita pakai VirtualBox. Jadi pertama, untuk fitur dari Ubuntu sendiri bisa dilihat itu adalah kustomisasinya. Jadi ini adalah desktop saya. Jadi di sini OS Ubuntu saya sudah kustomisasi. Jadi di sini bisa dilihat ada beberapa fitur yang sudah standar yang ada di operating system, kayak kalender, terus ada untuk brightness, volume, dan yang lain-lain. Nah, di sini dia ada semacam kayak start button kalau di Windows ya. Kalau di sini dia ada ya semacam itu. Kemudian di sini ada beberapa aplikasi bawahan kayak file manager, file archiver, kalkulator, ada game, grafik, internet. Untuk Office dia pakai LibreOffice. Terus ada sound video, VLC, Discover untuk ininya. Jadi sekarang itu untuk desktop sekelas Linux Ubuntu ini sudah memiliki user interface yang bisa dibilang cukup user friendly kayak Windows atau macOS atau operating system mainstream lainnya gitu. Nggak kayak dulu yang orang mikirnya masih pakai command line interface, tapi enggak. Di sini itu mereka udah pakai user interface yang graphical user interface yang bagus. Di sini misalnya di sini kayak semacam toko aplikasi gitu ya, buat install langsung aplikasinya. Jadi nggak kayak dulu di mana harus pakai command line. Di sini dia masih loading, kita tutup aja. Jadi itu sekilas untuk ya, pengenalan singkat dari fitur-fitur yang ada di Ubuntu ya. Jadi bisa dilihat memang mereka ini udah bikin sebagus mungkin user interface ya, semuanya udah sesuai kayak kebanyakan operating system sekarang sih. Oke, jadi selanjutnya kita langsung aja jalanin perintah di Ubuntu. Jadi di sini kita buka dulu pertama terminalnya. Ya, kita tunggu. Iya. Jadi di sini kita udah masuk ke dibilang ini tuh terminal. Di terminal itu kayak shell. Kalau dulu komputer masih pakai shell, cangkangnya doang gitu. Jadi di sini kita bisa jalanin beberapa komen gitu. Jadi misalnya di sini fitur ls, jadi dia itu ngelist apa aja file atau directory yang ada di dalam sistem yang ada di directory sekarang yang lagi kita buka. Nah, directory sekarang lagi kita buka ini karena nggak ada itu, berarti dia itu di root. Jadi dia ada desktop, dokumen, musik, templates, dan video yang tadi kayak di file manager yang pertama kali kita buka tadi sebelumnya. Oke, itu untuk ls ya. Kemudian kita bisa nunjukin di sini itu pakai pwd. Nah, jadi kita itu ada di home administrator untuk lokasi yang sekarang lagi dibuka. Jadi ketika kita masuk ke /home administrator itu ada directory kayak gini. Jadi kalau kita buka dari file manager, nah bisa dilihat di sini root, home administrator. Nah, ini semua folder yang tadi ada di perintah ls ini kan, desktop, dokumen, dan yang lain-lain. Oke, itu untuk pwd. Jadi pwd menunjukkan direktori mana sekarang kita lagi bekerja. Oke, kita bisa juga pindah direktorinya ya. Kita misalnya cd ke
Saya kita masuk ke downloads. Walaupun ya. Oke. Directory. Search file directory. Jadi ya. Nah, ini kita ke root. Jadi kalau kita pwd, nah dia ada di root sekarang. Jadi dia untuk berpindah directory ya. Di sini ya bisa. Terus di sini kita bisa list lagi yang betul ya. Di sini cuma ada home administrator. Nggak bisa, harus full home. Terus di sini slash lagi index directory home administrator. Sini dia itu case sensitif ya, jadi harus diperhatiin juga untuk caps atau enggak caps untuk berpindah ya. Oke. Kemudian kita bisa list di sini masih kosong ya, nggak ada apa-apa. Kita bisa bikin directory baru. Nah, ini misalnya kita mau bikin directory baru pakai mkdir, kemudian kita bisa ketik mkdir, kemudian karena kita nggak tahu misalnya komen yang bisa pakai apa, kita tambahin ini di belakangnya strip help. Jadi dia bakal nunjukin dokumentasinya kayak misalnya begini. Jadi ada option directory itu kan, ini ada beberapa baris yang bisa ditambahkan ini sama tadi terus langsung misalnya home administrator. Sekarang kita ls. Nah di sini dia ada folder new namanya ya. Kalau kita lihat di file manager juga harusnya sama ya. Jadi di downloads di sini ada new. Kalau kita mkdir aja dia kosong, dia bikin folder tanda tanya karena dia nggak ada itu. Oke, jadi itu untuk mkdir. Ini tadi udah ada list, mkdir, kemudian cd. Oke, kemudian misalnya kita buat file baru. Kita buat file baru di sini. Kita ketik touch. Ini bisa lihat di sini ya, dia ada mandatory argument. Missing file operan, oke. Jadi memang harus ada operannya. Change all the access time. A file argument that does not exist is created empty unless sini kita bikin file baru ya. Kita balik lagi ke file manager. Terus di sini dia ada new file ya. Jadi di sini new file masih file kosong ya. Jadi dia belum ada apa-apa di sini, masih kosong. Jadi dia bisa bikin file baru dengan menggunakan perintah touch tadi ya. Touch itu dia bikin file baru di dalam sistem. Oke, itu untuk touch. Kemudian kita bisa ketik file new files. Jadi dia bisa dibilang
untuk kayak semacam property filenya itu apa gitu. Ini file, ya cukup mudah ya. Kemudian kita bisa move pakai MV. Kita bisa lihat ini dulu ya. Jadi MV itu dia butuh penggunaannya gini ya, source directory. Jadi misalnya kita MV new files ke keluar ke dalam file Strator loads. Nah biasanya kita list lagi nggak ada, kita change directory dulu ke sini. Terus kita continue, kita list lagi, new filesnya ada di dalam sana. Jadi MV ini untuk memindahkan file dari satu directory ke directory lain. Masih ada. Kemudian kita bisa mengcopy, menyalin dokumen. Kita copy, di sini kita bisa lihat bentuknya pakai help, mudah sekali kan. Di sini juga sama, berarti kita bisa new files one. Kita list lagi, ada 2 file sekarang. Cukup straightforward ya, mudah. Misalnya kita ingin remove yang tadi, kita tinggal remove new files one, hilang ya kan, tinggal new files saja. Oke, cukup mudah. Oke, kita juga bisa harusnya membuka filenya dari ini ya kan, kita mau terus new files, ini masuk ke nano ini, jadi semacam text editor yang ada di dalam shell. Di sini GNU Nano-nya versi 2 ya. Di sini kita bisa tulis misalnya misalnya udah kita mau ini, kita aja drop online terus exit dari sana. Kita bisa lihat hasilnya itu kita lihat dari file manager, downloads, new files. Lihat sudah tertulis. Jadi kita nggak perlu buka yang ada di desktop, nggak perlu ada yang di user interface. Kita bisa buka filenya langsung dari shell sendiri dengan perintah nano. Kemudian misalnya kita mau cari kata yang ada di dalam, jadi kita bisa pakai perintah grep ya di sini. Grep. Oke, di sini ada banyak ini ya, grep pattern. Coba ya, kita coba grep. Dia searching dulu yang ada di dalamnya. Grab option pattern file. Oke. Terus aja ya. Siapa? Oh iya. Jadi bisa ini kita pakai Grab, kita bisa cari kata-kata yang ada di dalam file tersebut. Jadi di sini misalnya saya mau cari kata teknik gitu kan. Nah, di sini kita langsung refer ke file new files yang tadi ada di directory yang kita itu kan. Nah, di sini ada new files, kita bisa langsung buka dan cari konten. Memang saya cari kata-kata yang ada di dalam file text tersebut. Di sini ya, di sini teknik di highlight itu warna merah. Oke, jadi itu untuk Grab ya. Terus kita punya satu perintah ini yang khusus, kita bisa ya perintah sudo. Jadi dengan perintah sudo ini kita bisa naik
aksesnya itu jadi administrator. Jadi di dalam shell ini secara default, secara bawaan itu kita itu masih pakai akun, semacam akun tamu gitu, walaupun kita masuk sebagai pengguna di desktop tapi belum di shell. Jadi di sini ditandai dengan logo dolar ini. Jadi kalau dolar itu kita masih akunnya yang biasa, akun kayak akun tamu gitu, dan aksesnya terbatas. Jadi kalau operasi yang melibatkan dengan sistem, kita harus naik dulu tingkat itunya ke sudo. Jadi misalnya misalnya kita buka file yang tadi dengan perintah administrator. Misalnya pas ya, misalnya kita untuk menginstal aja gitu ya, untuk menginstal misalnya gcc gitu kan, kita pakai perintah sudo apt-get install gcc. Nah, dia bakal minta passwordnya. Jadi di sini kita masih belum masuk sebagai pengguna, tapi kita kayak masuk sebagai tamu. Jadi kalau misalnya kita mau install sesuatu atau mau merubah settingan atau mau merubah sesuatu di dalam sistem, kita harus masuk sudo gitu, untuk naikin privilege. Jadi kita bakal diminta passwordnya, saya masukin, baru misalnya dia install atau apa gitu. Jadi itu untuk sudo ya. apt ini dia itu buat paket ya. Jadi command line packet manager provide command for searching, managing as well as querying information about package. Jadi dia itu untuk dulu digunakan untuk instalasi file. Kebanyakan pengguna Linux dulu menggunakan apt-get, apt-install untuk mendapatkan programnya. Jadi kalau sekarang seperti yang tadi saya udah tunjukin gitu kan, ada toko aplikasinya di sini, ini namanya Discover kalau di Ubuntu yang ini. Jadi dia itu untuk mendapatkan aplikasi, tapi dulu sebelum ada toko aplikasi seperti itu semua pengguna Linux pakai perintah ini, apt ini bisa apt install, apt get untuk dapetin atau menginstal aplikasi. Install gcc ya, misalnya begitu kan. Tapi kalau di sini kalau nggak pakai perintah sudo, dia permission denied karena harus naikin dulu ke root gitu ya. Oke, jadi itu tadi apt dan sudo ya. Jadi kemudian misalnya kita nggak tahu di directory mana, kita balik dulu ke root, terus kita bisa pakai perintah find. Kita mau cari tidak ada ya. Misalnya kita pindah lagi ke home, find misalnya downloads, dia itu bisa nyari gitu kan. Jadi kita cari folder atau file di dalam work kita itu yang namanya downloads. Nah, nanti dia keluarin di sini ada direktorinya kan, downloads new. Nah, ini di dalamnya gitu kan. Misalnya kita find new files itu, dia nggak bakal ketemu karena dia itu yang ada di work sekarang. Makanya tadi pas perintah dijalanin nggak bisa. Jadi dia yang ada di sekarang kita find ada atau enggak, nanti bakal dia tunjukin di sini termasuk direktorinya dan yang lain. Ini kan masih cabang ke bawah di hierarki file sistemnya Linux. Jadi itu untuk find. Kemudian kita juga bisa selain untuk file gini, kita bisa pakai
perintah jaringan. Jadi di sini misalnya saya mau nge-ping server DNS-nya Google 888. Ini kita juga bisa langsung tinggal ketikin aja perintah ping, maka ping dengan IP address-nya itu berapa, nah dia bakal langsung nge-ping ke servernya. Jadi di sini ke server DNS-nya Google 888, kita bisa nge-ping 888 baca data. Sini kita break aja ya langsung. Nah, kayaknya enggak terhubung ke internet, jadi ya udah langsung aja. Jadi itu untuk ping, jadi kita bisa mengquery gitu kan, kirim data ke server ini dan minta balasan. Jadi untuk ngecek kondisi internet aja sih sebenarnya itu ya. Kemudian kita bisa pakai yang lain ya perintahnya, macam network statistik. Nah kalau misalnya dia nggak ada komen ya, dia bakal langsung ngerekomendasiin untuk install gitu kan, yang ada komen start not found but can be installed with sudo apt install networks. Jadi di sini belum ada networksnya dan bisa diinstal kalau kita pakai yang ini. Oke, jadi cukup mudah sih untuk ini. Kemudian kita coba nslookup google.com. Nah, di sini next lookup ini untuk melihat IP address yang terasosiasi dengan alamat google.com. Jadi misalnya google.com, kita nslookup, maka dia name servernya akan kelihatan IP address-nya. Jadi di sini google.com, dari server ini kita dapat jawabannya itu google.com ini ada di IP address yang sekian ya. Kita bisa juga nslookup untuk server yang lain, misalnya ya di sini IP address-nya. Oke, jadi itu untuk nslookup, name server lookup ya. Kita juga bisa misalnya kita lupa yang tadi kita udah masukin komen apa aja, pakai perintah history. Nah, dia bakal ngelist semua komen yang kita udah lakuin sebelumnya. Di sini kan ada tadi ada sudo root ya, kemudian install. Di sini ada touch list, dia yang lain-lain gitu. Oke, jadi itu untuk history ya. Jadi dia bakal ngelist dari pertama kali pakai terminal sampai sekarang itu kita keluarin perintah apa aja kayak tadi cdls dan lain-lain. Oke. Jadi kita bisa ngelihat di sini historinya ya. History kita pakai shell. Jadi di sini ya, install gcc gitu kan. Di sini install yang lain gitu. Oke. Terus kita bisa keluarin ya kalender ada di sini. Ya di sini kita ada perintah hostname buat bikin nama komputernya gitu. Ini administrator komputer, terus sekadar tahu aja. Kemudian sini DU display usage. Jadi di sini kita bisa lihat hampir semuanya yang ada di dalam situ. Jadi apa ini? Jadi perintah ini itu untuk cek penggunaan penyimpanan yang dipakai sama file sama folder direktori yang ada di sini. Di sini bukan yang pakainya. Di sini kita ada di home administrator. Jadi di dalam home administrator yang pakai ya ini semua ya. Ada detailnya dalam ukurannya byte kalau salah ya. Jadi
MB. Kita bisa pakai DF. Nah, ini untuk yang lebih rapinya. Kalau tadi kan dia di user ini kan ada ya banyak file, banyak folder dihitungin satu-satu, dan kemudian di bawah baru ditampilin hasilnya sekian. Nah, itu untuk di dalam direktori yang kerja doang. Nah, kalau kita misalnya pakai DF, dia bakal semuanya, jadi bisa dilihat di sini ada banyak ya penggunaannya di mana kita bisa lihat use-nya berapa, available-nya berapa gitu. Oke, sepertinya sih itu aja ya. Jadi sepertinya segitu saja untuk demonstrasi singkat dari operating system Linux ya. Jadi ada fitur-fiturnya tadi, dan kita tadi sudah mencoba beberapa perintah yang ada di shell-nya yang ada di Linux. Ya. Jadi sebelum menutup, kita tambahin satu komen lagi, itu shutdown. Oke, shutdown ya, sesuai fungsinya ya. Nah, langsung dia padam gitu ya. Oke, jadi sepertinya segitu saja video demonstrasi saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan lain-lain. Oke, sekian. Terima kasih.